Kali ini kita akan menggunakan GeoGebra untuk mengeksplorasi keberadaan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Kita buat slider terlebih dahulu untuk persamaan pertama dengan nama A1. Kemudian untuk interval kita atur dari minus 20 sampai 20 dengan kenaikan 1. Kita klik apply sehingga terbentuk slider A1. Kita lanjutkan membuat slider yang kedua dengan nama B1. Kita atur intervalnya dari minus 20 sampai 20 dengan kenaikan 1. Kita klik apply lagi. Kemudian slider yang ketiga dengan nama C1, intervalnya dari minus 20 sampai dengan 20 dengan kenaikan 1. Kemudian kita klik apply. Selanjutnya kita akan mengatur properti dari ketiga slider. Kita klik kanan, kemudian kita klik object properties. Kita atur bagian dari warna slider. Kita memilih warna merah. Kemudian untuk tab style kita besarkan atau tebalkan garis dan juga jenis garisnya. Kita klik close kalau sudah sesuai. Begitu juga untuk slider B1 dan C1, kita atur propertiesnya dengan langkah dan cara yang sama dengan slider A1. Selanjutnya kita akan membuat persamaan dengan koefisien dan konstanta dari ketiga slider tersebut. Sebelumnya kita munculkan input bar dulu. Kemudian kita ketikkan perintah untuk membuat persamaan di dalam input bar. Kita lihat koefisiennya menggunakan dari slider A1, B1, dan konstantanya menggunakan slider C1. Setelah kita tekan enter, kemudian terbentuklah persamaan X plus Y sama dengan 1. Kemudian kita atur properti dari garis persamaan. Kita klik object properties. Kita ubah warnanya. Kita pilih warna merah biar sesuai dengan warna slidernya. Kemudian untuk stylenya kita buat lebih tebal garisnya, dan kemudian kita tekan close. Selanjutnya kita coba untuk menampilkan teks dari persamaan pertama. Kita insertkan teks. Untuk selanjutnya kita akan membuat slider-slider untuk persamaan yang kedua. Caranya sama dengan cara membuat slider yang kita gunakan untuk persamaan yang pertama tadi. Untuk slider yang pertama ini kita buat dengan nama A2, intervalnya dari minus 20 sampai dengan 20 dengan kenaikan atau increment 1. Begitu juga untuk slider B2 maupun C2.
Kemudian kita atur properti dari slider-slider yang baru saja kita buat. Untuk warna, kita pilih warna hijau. Kemudian untuk stylenya kita tebalkan garisnya. Begitu juga untuk slider B2 dan C2. Kemudian kita ketikkan perintah untuk membuat persamaan yang kedua dengan koefisien dan konstanta dari slider A2, B2, dan C2. Setelah selesai mengetikkan perintahnya, kita tekan enter. Kita coba geser slider A2, B2. Kemudian kita atur properti dari garis persamaan yang kedua. Untuk warnanya kita beri warna hijau biar sesuai dengan slidernya, dan kemudian kita tebalkan garisnya. Kita klik tombol close bila sudah selesai semuanya, dan seterusnya kita akan menginsertkan teks untuk menuliskan persamaan yang kedua. Caranya sama dengan cara menuliskan atau menampilkan teks persamaan yang pertama tadi. Kita menghidupkan model latex, kemudian kita insertkan bracket atau kolom. Dan untuk koefisien A2 kita insertkan langsung, begitu juga dengan B2 dan juga C2. Nah, setelah teksnya muncul, kita atur propertinya. Kita besarkan ukurannya, kita tebalkan, dan warnanya kita sesuaikan dengan warna garis dan slidernya. Coba kita geser-geser slider A2 atau B2 atau C2. Kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap garis persamaan maupun teks persamaan yang baru saja kita buat, yaitu teks persamaan yang kedua. Untuk selanjutnya kita akan mencari titik potong kedua garis, yaitu garis merah dan garis hijau. Kita gunakan tool intersect to object. Kemudian kita klik garis merah dan garis hijau untuk mendapatkan titik potong kedua garis. Di sini titik potong kedua garis diberi nama titik A yang berada di koordinat 0,6. Kita atur propertiesnya. Kemudian kita tampilkan teksnya dengan menggunakan model latex. Kita ketikkan teks titik potong. Untuk spasi kita menggunakan atau menyisipkan space, dan untuk titik potongnya kita insertkan dari objek, yaitu objek A. Kemudian kita klik OK.
kita atur properti dari teks tersebut, kita perbesar ukurannya, kemudian kita tebalkan dan kita close. Coba kita geserkan slider yang kedua, kita lihat apakah kedua garis atau kedua persamaan tersebut mempunyai penyelesaian. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan teks yang akan memperjelas maksud dari media eksplorasi ini. Kita insertkan teks, kemudian kita ketikkan kata-kata atau kalimat seperti yang tampil di layar. Kalimat-kalimat ini ditujukan untuk memperjelas apa maksud dari media yang baru saja kita buat. Kalau sudah selesai mengetikkan kalimat penjelas, kita tekan tombol OK. Kemudian kita atur properti dari teks tersebut. Kita perbesar ukurannya. Kemudian kita buat lebih tebal. Untuk selanjutnya kita atur atau kita lihat tab yang lain kalau memungkinkan untuk dilakukan pengaturan. Sudah kita atur posisinya. Untuk memperjelas pengguna media tentang keberadaan penyelesaian SPLDV, bisa saja ditambahkan teks-teks penjelas di dalam media eksplorasi ini. Misalnya, teks penjelas yang pertama, jika A1/A2 tidak sama dengan B1/B2, maka SPLDV mempunyai satu penyelesaian. Kedua garis akan saling berpotongan di satu titik. Kemudian, teks penjelas yang kedua, jika A1/A2 sama dengan B1/B2 tidak sama dengan C1/C2, maka SPLDV tidak mempunyai penyelesaian. Kedua garis akan sejajar. Teks penjelas yang ketiga, jika A1/A2 sama dengan B1/B2 sama dengan C1/C2, maka SPLDV mempunyai banyak atau tak hingga penyelesaian. Kedua garis berhimpit. Untuk membuat teks penjelas tersebut, kita gunakan tool Insert Text. Kita klik Insert Text, kemudian kita ketikkan teks penjelas yang pertama. Sebagai penanda, kita awali atau kita sisipkan sebuah simbol. Kemudian kita hidupkan mode LaTeX untuk mengetikkan formula atau kalimat matematikanya. Seperti halnya pecahan, kita ambilkan dari kelompok roots and fraction. Kemudian pembilang A kita ganti A1 dan penyebut B kita ganti A2. Begitu juga untuk mengetikkan pecahan selanjutnya, kita sisipkan lagi pecahan dari kelompok roots and fraction dan kita ganti pembilang dan
penyebutnya. Kita ketikkan kata demi kata. Apabila sudah selesai, bisa kita klik tombol OK. Dengan cara yang sama, kita ketikkan teks yang kedua dan teks yang ketiga, dan hasilnya seperti yang ada pada layar. Selanjutnya, kita akan membuat checkbox yang digunakan untuk menyembunyikan ataupun menampilkan teks-teks ini. Caranya, kita klik checkbox, kita bawa ke jendela grafik, kita klik. Untuk kolom caption, kita ketikkan judul dari checkboxnya. Misal saja kita ketikkan atau kita beri judul checkbox dengan penjelasan. Kemudian di bagian select object in construction or choose from list, kita akan memilih objek mana saja yang akan terpengaruh jika checkbox diaktifkan maupun tidak diaktifkan. Kita pilih, yaitu untuk teks 8, teks 9, dan teks 10. Kita cari teks 8, kemudian teks 9, dan teks 10. Apabila ada kesalahan, kita bisa meremove dengan tombol ini, dan bila sudah sesuai, kita klik tombol apply. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau text box kita aktifkan, kita centang, maka teks-teks ini akan ditampilkan. Tetapi kalau checkbox tidak diaktifkan, di unklik, maka teks akan disembunyikan.